Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi dan sejarah Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang sebenarnya Semanding, Tuban. Biografi sejarah yang sebenarnya Sayyid Hasan Ali Al-Husaini lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Nama Syekh Siti Jenar mungkin terdengar tidak asing di kalangan umat muslim Indonesia yang mendalami dunia tasawuf. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi di tanah Jawa abad ke-16 yang dianggap kontroversial. Terlepas dari ajarannya yang dianggap tak sejalan dengan Wali Songo, nyatanya Syekh Siti Jenar turut andil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang sosok Syekh Siti Jenar yang sebenarnya agar tidak memandang sebelah mata dengan Sayyid yang satu ini, simak penjelasannya dalam ulasan kisah ini sampai selesai. Biografi. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah nasab. Nama lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar bin Sayyid Soleh bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Qasam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Sawmah bin Sayyid Alwi Al-Mubtaqir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil dia berguru kepada ayahnya Sayyid Salih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya yaitu Sayyid Saleh diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I. Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah.
sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Soleh ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1424 Masehi, Sayyid Soleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Soleh menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid at-Thariqah al-Mu'tabaroh al-Ahadiyah ada 4 orang. Di antaranya, 1. Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Thariqah al-Mu'tabaroh al-Ahadiyah dari sanad Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. 2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. 3. Sayyid Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa dan Asia Tenggara. 4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali Ja'far bin Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India dan Yaman. Kitab yang dipelajari. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah 1. Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi. 2. Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jilli. 3. Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. 4. Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qushairi. 5. Tafsir Ma'rifatullah karya Ruzbihan Baqali. 6. Kitab At-Tawasin karya Al-Hallaj. 7. Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami. 8. Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Syekh Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah al-Mu'tabaroh al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Murid-murid Syekh Siti Jenar. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah 1. Muhammad Abdullah Burhanpuri. 2. Ali Fansuri. 3. Hamzah Fansuri. 4. Syamsuddin Fasai. 5. Abdur Raub Sinkili dan yang lain-lainnya. Kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah Syekh Siti Jenar berasal dari seekor cacing. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing, sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari seekor cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik Serat Candakipun Riwayat Jati, alih aksara
menjelaskan cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing, punika ded sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon griya ing dusun lembah mang. Adapun diceritakan kalau lemah bang Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Ajaran manunggaling kaula Gusti. Ajaran manunggaling kaula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa, padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal baqo. Fana wal baqo sangat berbeda penafsirannya dengan manunggaling kaula Gusti. Istilah fana wal baqo merupakan ajaran tauhid yang merupakan pada rujukan pada firman Allah, kullu syai'in halikun. Artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa illa wajhahu, terkecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqo, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Syekh Siti Jenar tidak ibadah. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Nabi Daud, Senin Kemis, puasa Yaumul Bidah, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jum'ah. Tutur murid Syekh Siti Jenar. Dibunuh Wali Songo. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh para wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir secara logis dan jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, para ulama, para kiai, dan para ajengan yang terpercaya kewara'iannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Kebohongan sejarah. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer.
Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifdzun nasal wal hayat. Tidak boleh membunuh seorang jiwa mukmin yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidaklah mungkin 9 wali yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dan keturunan yang sama. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Penghancuran atau pengrusakan sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia Azyumardi Azra adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antar Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasikan umat Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah dengan 3 kelas. 1. Kelas santri diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priyayi diidentikan dengan Raden Fatah Sultan Demak. 3. Kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini dipecah belah. Ulamanya pecah, mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam, menimbulkan para kiai dan para habaib agar tetap utuh dan bersatu, sehingga dengan mudah memberikan dakwah dan pencerahan kepada umatnya. Itulah kisah daripada Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang alias Syekh Lemah Bir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.